Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lurus Auto Wonosobo. Masih bersama saya di Alfian Mirza Arisandi, dan kita sekarang akan compare motor yang harganya 11 juta sama yang harganya 75 juta rupiah. Nah, kita akan compare keduanya. Perbedaannya apa aja? Yang pasti beda banget. Kenapa kita nggak compare yang 150 S itu, yang sprint, yang lampunya agak kotak juga kayak gini, tapi kita malah compare sama Primavera yang ini, karena memang kita punya unit ini dagangan dari kita juga. Ini harganya 75 juta rupiah. Ini terbatas, Vespa 75 edition. Katanya sih cuma 75 di Indonesia. Nah, ini terbatas, dan ini Uinfly T3. Nah, kalau dilihat dari bentuk ya, hampir mirip-mirip sama, bodinya pun hampir sama. Cuma ini agak gede karena memang bisa dilihat di sini. Ini pakai bannya gede. Ini pakai bannya 10 in. Dan yang ini pakai bannya 12 in ya. Ini juga udah pakai sistemnya ABS. Kita lihat di sini nggak ada ABS-nya ya. Cuma cakramnya gede banget. Piringan cakramnya gede, tapi dia masuknya ke dalam ya. Biasanya kan gini ya, di luar gini. Kalau ini ke dalam. Dan ini keluar ya. Jadi makannya makan piringan yang luar, kalau ini makannya makan piringan yang dalam. Terus yang kedua, dilihat dari ini. Ya. Dan ini build quality-nya kayak ini lebih padat ya. Ini lebih cempreng ya. Bahannya kayak lebih tipisan ini. Dan ini nggak ada logonya di sini. Ini kayak masih harus dikasih logo gitu, tapi dari pabriknya belum dikasih. Seperti itu. Dan di tulisannya, nah ini memiliki logo Piaggio, dan ini Uinfly. Ini juga Uinfly. Actionnya mirip banget, segarisnya mirip, dibikin mirip. Fontnya mirip sekali. Terus di sini panel chrome-nya ya beda ya. Ini nggak ada sambungannya, ini pakai sambungan. Nah, kalau sini udah sambungan semua. Cuma kalau sini pas, yang sininya ada potongan. Nah, kita kembali ke atas, ke headlamp. Bisa dilihat dua-duanya. Headlampnya, yang ini headlampnya atas bawah sama, tapi ininya 4 ya. Jadi kayak headlamp, lampunya itu ada 4. Kalau di sini ada 4 juga, tapi terpisahnya agak nggak kelihatannya. Sama-sama udah menggunakan LED. Dan di sininya ini Daily running DRL-nya di sini, dan kalau ini di sini teman-teman. Nah, ininya masih pakai bohlam biasa, dan ini juga masih pakai bohlam biasa. Cuma DRL-nya udah sama-sama pakai LED. Nah, yang kedua, sekarang kita lihat di tuas. Nah, secara tuas ini dia kayak pakai ini dia kayak dibalut cat ya, kayak mungkin apa ya, doff ya, dia doff. Kalau ini chrome, terus juga spion yang ini kebetulan belum kita pasang juga. Terus di bagian hand gripnya ada tulisannya Vespa ya. Dan di sini tidak ada tulisannya sama sekali.
Di bagian kita masuk ke bagian atas. Nah, kita udah mulai masuk ke speedometer. Kita nyalakan dua-duanya. Ya. Oke. Nah, ini bagian speedonya. Di Vespa dia speedonya pakai digital. Kalau Primavera yang biasa belum seperti ini speedonya. Ini baru ada di Primavera yang limited edition yang 75 tahun Vespa. Nah, ada untuk handphone, ini ada tanda helm dan lain sebagainya. ABS-nya nyala. Ini buat indikator bensin, indikator oli, semuanya lengkap. Sampai ada suhunya 30 derajat Celcius dan di sini ada jamnya. Nah, gimana tuh? Nah, terus kan ini kita bisa geser di sini untuk melihat trip-tripnya. Nah, maksimal melajunya 85 km per jam. Rata-ratanya 15. Nah, ini voltmeternya. Ini ada beberapa pengaturan ya. Nah, udah melaju 264 kilo ya. Totalnya melajunya di 264 kilo. Nah, seperti itu. Dan di sini tombol-tombolnya lumayan banyak. Ini untuk stop engine, kayak di motor-motor berkopling ya, ada stop engine-nya juga. Jadi enak, kita nggak usah mutar kunci waktu ini dimatikan. Starter apapun seperti ini biasa. Ini untuk lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Ini untuk sein ya. Dan di sini juga sama, kita beralih ke, nah kalau Uinfly itu dia bisa keyless, bisa pakai kunci ya. Asiknya di situ, dia kalau keyless dia buka kunci terus hidupkan. Nah, ya, jadi kita pakai ini, pencet terus. Nah, ini hidup teman-teman. Jadi caranya ini dipencet terus sampai hidup. Nanti pencet ini ya. Nah, udah hidup ya. Jadi tanpa ini pun bisa. Nah, ini kalau kita pencet udah langsung hidup ini. Nih, motornya udah hidup. Meskipun tanpa kunci ya. Jadi bisa di mode keyless. Nah, di sini ada 0 ya, semuanya indikatornya semuanya ada. Speednya pencet ini, kita speednya di 1, 2, 3, indikator baterai, indikator voltmeternya. Terus nah ini untuk lampu, ini dekat, ini mati ya. Ini lampu jauh, ini hidup ya. Perbandingannya dengan itu hampir sama tadi. Ini semuanya. Terus di sini enaknya ada tombol reverse. Jadi kalau dipencet reverse itu banyak akan mundur. Kita akan jalannya mundur dengan kecepatan maksimal 5 km per jam. Kita akan mundur. Nah, dan semuanya panel lainnya ya standar aja ya. Ini standar. Pastinya nggak ada ABS dan lain sebagainya di sini. Indikatornya cuma seperti ini ya. Nah, ini ketika pencet langsung mati, speedonya langsung mati setelah kita pencet. Jadi cuma pencet tombol ini langsung speedo mati lagi. Nah, untuk fitur bawahnya sekarang kita di bagian
glove box. Jadi untuk glove box di bagian Primavera kita bisa lihat di sebelah sini, teman-teman. Kalau ininya sudah, nah ini kan hidup, ini sekali diputar gini. Banyak yang nggak tahu, orang pinjam Vespa nggak tahu cara buka ininya gimana. Bukanya tinggal pencet gini. Nah, bukanya tinggal gini, pencet, jadi. Nah, ini ada glove box-nya, teman-teman. Di sini bisa naruh apapun, dan di sini ada USB chargingnya. Nah, ada USB chargingnya. Terus ini ada tombol yang bisa buat buka bagasi. Kalau ini ditarik, nah ini bagasinya terbuka. Tapi buka bagasinya juga nggak usah buka glove box ya. Kita cuma pencet ini bisa juga. Nah, tentunya saat di saklar yang off. Ini buka bisa. Nah, dan di sini tertera pajaknya. Pajaknya sekitar 680-an. Ya, di sini Primaveranya ini 155 cc. Nah, dan ini bagus juga sih. Ini udah dapat cover ya. Nah, kalau motor matic lainnya kan biasanya nggak dapat ininya ya. Cuma gitu aja. Biasanya cuma gini. Ini ada tulisannya emblem. Nah, olinya dia pakai Castrol. Ya, dan ininya bisa lepas juga. Bisa dilihat itu injeksinya apanya. Jadi ini cuma lepas tanpa ada kunci apapun. Sangat praktis sekali. Gampang untuk perawatannya. Ini sistemnya juga putar biasa. Banyak plastik ya. Plastik sininya ada seal karet. Ininya juga plastik ya. Ini plastik masuk ke tangki. Sangat simpel. Untuk sekarang masalah di joknya, teman-teman. Joknya kita pakai jok yang kalau menurut saya bagus ya. Ini tuh terasa apa ya? Kulitnya itu bagus banget. Kalau ini agak tipisan, cuma empuknya dari segi empuk. Kalau menurut saya empuk ini nyaman ini, empuk ini beneran. Ini masih agak ya kayak motor-motor Jepang pada umumnya. Kayak Honda PCX gitu. Kayak gini lah ya. Dan di bagian sini. Sekarang kita nyoba masuk ke glove box-nya ini. Ini ada charge USB-nya. Kalau Vespa lebih aman dia di dalam, dan di sini juga 2 kompartemennya. Di sana 1 sama sikringnya banyak banget tadi di bagian kanan. Nah, ini nutupnya tinggal dorong yang agak keras. Di sininya ada nomor angkanya. Nomor angkanya di sini, terus di sininya untuk ngecas. Dia kalau untuk buka bagasi nggak dikunci ya. Di sini di bagian kiri ini dibuka, tinggal putar. Nah, bisa. Ini masih belum kita apa-apain, bagasinya segini, nggak ada pengamannya kayak tadi, nggak bisa dicopot juga. Ini ada MCB-nya untuk matikan dan hidupkan. Nah, sekarang di bagian ini ya. Ini modelnya kayak Mio Mio, keras, bagus, ini tebel. Dan ini klasik banget. Kita juga bisa dapat tasnya dari Vespa Special Edition 75. Di tasnya ini muat barang-barang banyak yang tentunya T3 dan Vespa yang biasanya juga nggak dapat tas. Ini di tasnya kita dapat pouch-pouch banyak untuk cover untuk tasnya biar nggak kehujanan.
Terus kita bisa buka ini. Nah, di sini ada dua bagian ya. Ini luas. Mau laptop kecil pun muat, ini laptop 10 in muat. Mau bawa apapun muat, ada covernya juga. Jadi nggak takut hujan. Dan di sini kita ada di bagian belakang sekarang. Bagian belakangnya ya cukup beda. Penempalan plat nomornya sama. Terus dimensinya jelas beda. Ini Vespa yang terbaru mulai 2017 akhir dia udah pakai e-gate ya. Jadi ini mesin terakhirnya Vespa. Yang sebelum 2017 dia masih pakai mesin yang K3SP ya, kalau nggak salah. Nah, untuk di bagian saya sukanya sama T3, dia stereo shockbreakernya. Kalau ini mono, cuma di kiri. Kalau itu kanan dan kiri. Bannya dia pakai cordial 10 in. Dan ini mereknya bisa dilihat di sini, dia pakainya Maxxis ya. Ban yang sudah sangat teruji, ketahanannya Maxxis. Ini bagus sekali, besar 120/70. Udah SNI juga tentunya ya. Ini bannya. Nah, sekarang berlanjut ke bagian step. Stepnya dia besar. Nah, jelas ini bawaan Vespa harusnya gini. Dan ini tuh kayak sama, cuma belum dipasang stepnya gitu. Nggak tahu kok cuma seperti ini. Harusnya ada stepnya ini. Tapi banyak kok yang jual step-step kayak gini di toko online, banyak sekali. Tinggal pasang di sini. Banyak juga YouTuber yang udah pasang dan bagus, enak buat boncengan. Nah, sekarang dimensinya di bagian jok tadi lupa bilang, masih agak lebaran Vespa. Ini lebih ringkas ya, compact ya. Ini lebih compact, ringkas. Terus kalau di bagian decknya, bawah jerambahnya, nah ini dia pakai karet, enak banget. Ininya juga enak. Ininya juga enak. Tinggal dulu sih. Sit. 1, 2. Ya. Dan sini ya. Ini ada tipenya, kalau Primavera, Sprint atau apa di sebelah kanan ya, khasnya Vespa. Ini ada emblemnya. 75 ya. Itu. Jadi ini produksi 2021, Vespa itu kelahiran 1946. Dan di Winfly cuma ada seperti ini. Di Winfly nggak ada. Kalau menurut saya bagusnya logonya timbul gini ya, asik gitu loh. Kalau ini cuma kayak stiker. Kualitasnya pun jelas beda. Kalau Vespa dia besi nih, nyatu dengan rangka, dia besi. Nah, kalau yang inilah dia plastik tebal, tapi yang ini tetap besi. Ini besi. Yang jelas ini masih ada knalpotnya juga. Dan yang ini sudah nggak ada knalpot, tapi banyak yang di custom ya, pakai knalpot NMAX atau apa gitu, covernya di custom dimasukin. Nah, dan di bagian kiri ini juga sama. Di bagian kirinya ada tulisannya Winfly sama, jadi nggak ada beda kanan dan kiri. Tapi di Vespa ada. Ini tulisannya Vespa, sedangkan yang tadi ada tulisannya Primavera. 155 cc
dengan 800 watt. Nah, ini untuk sekali jalan 1 liter, banyak yang ngeklaim di 40-an kilo, 30 kilo. Ya itu relatif lah, relatif motor matic 150 cc. Dan ini klaimnya bisa sampai 80 km sekali cas ya, asal nggak ditanjakan, kuat di 80 km. Nah, jadi Anda pilih mana, 11 juta atau yang 75 juta. Nah, dan ini mulai akhir November sudah bisa dipesan STNK dan BPKB-nya, pajaknya sekitar di 15 ribuan. Ini pajaknya 680-an 1 tahun. Jadi selisih pajaknya bisa juga buat nabung, buat beli baterainya ini. Ya, dan kalau menurut saya secara proporsi, kita naik ya. Nah, ini kaki saya segini, lebar juga, enak. Kalau yang kayak Scoopy itu dia udah mentok sini, udah susah banget. Ini enak banget, dipakainya nyaman, enak. Nah, ini juga enak. Nah, bersandarnya gini. Untuk tinggi badan saya yang hampir 170, ini masih enak. Dan kita coba di ini, Vespanya. Nah, Vespanya dia lebih turunnya daripada itu lebih agak segini ya. Nah, kalau ini lebih turun lagi. Terus decknya juga, kalau saya malah nyaman yang U-Infly karena nggak ada tengahnya ini ya. Jadi kaki kita bener-bener pas. Kalau ini masih agak keluar nih kakinya. Nah, tapi dari cat juga kualitasnya hampir sama sih. Memang dari bahannya itu beda tebelan ini, tapi catnya tetap bagus itu. Bagus ini maksudnya. Kita coba, kita coba turun. Ini saya jinjit ini, segini jinjit. Kalau tadi di U-Infly-nya jelas ini karena ini ukurannya cuma 10 in. Nah, banyak 10 in bisa napak dengan sempurna ini, bahkan agak nekuk sedikit kalau itu jinjit. Jadi ini untuk para ibu-ibu atau orang dengan tingginya di 160 biasanya agak susah juga karena segini aja udah jinjit. Dan kalau ini pas, napaknya pas, bisa napak dengan enak. Cuma di T3 ini kekurangannya kalau dia belum mematikan fitur cut off engine-nya, dia nggak bisa direm sambil digas. Jadi kalau ditanjakan, ya agak kayak mundur sedikit baru bisa digas. Tapi di kita, itu kita bisa pemesanan tanpa cut off engine. Jadi bisa ditanjakan itu meskipun dia meskipun dia direm, tetap bisa digas. Ya, begitu. Selanjutnya untuk tes jalan kayaknya nggak perlu ya. Jelas ini sudah ada di video saya juga untuk tes jalan. Ini juga kita lagi proses video untuk tes jalannya. Tapi yang jelas namanya motor 150 cc pasti lebih kuat ini. Ini jelas kuat banget untuk jalan. Cuma dia berat ya. Memang motornya tuh banyak bahan-bahan yang bikin berat ya, besinya sampai sini, ini plastik semua ya. Sekian, jika Anda mau test ride, boleh langsung ke garasi Lurus Auto, mau test ride yang ini atau yang ini, sambil di sini kita bincang-bincang, siap kita layani. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.